Aduh. Aduh. Mas Danang kenapa? Aduh. Aku lapar, yang aku sakit. Iya Mas. Mas Danang lapar ya. Tahan dulu ya Mas. Sabar. Aku udah cari pekerjaan harian Mas untuk makan kita hari ini. Tapi aku kemana-mana nggak dapet Mas. Aku ke Butejo, ternyata Butejo udah punya pembantu baru. Makanya itu udah nggak butuh lagi tenaga aku. Mas Danang minum obat dulu ya. Nanti aku cariin singkong di kebun. Siapa tahu ada sisa, nanti aku rebus ya. Bentar. Ini Mas Danang minum obat dulu. Loh. Hah? Ya Allah, obatnya kok udah tinggal bungkusnya semua Mas? Ya Allah, obatnya habis Mas. Terus gimana yang? Kan kata dokter aku nggak boleh telat minum obat. Kalau misalkan obatnya habis gimana yang? Iya Mas, iya. Mas Danang sabar dulu ya. Aku usahain Mas. Hari ini aku udah mau nebus obat Mas Danang. Jadi insya Allah Mas Danang nggak akan telat minum obatnya. Tapi kamu mau dapat uang dari mana untuk nebus obat ya? Aduh. Ya sabar ya Mas. Aduh, ya ini dada aku sesak banget ya. Iya, karena itu Mas Danang telat minum obat. Mas, maafin aku ya Mas. Aku sampai nggak bisa nebus obat Mas Danang. Tapi aku janji Mas, bentar lagi aku bakal cari pinjaman. Terus aku belikan Mas Danang makan dan minum obat ya. Iya yang. Ya udah Mas, kalau kayak gitu Mas Danang sabar ya, tahan dulu, semangat. Mas Danang, aku tinggal sebentar buat cari pinjaman uang, nggak apa-apa ya? Ya, aku nggak mau ditinggal sendiri terus ya. Ya, tapi kalau aku nggak tinggalin Mas Danang nanti mau makan apa dan minum apa? Udah, makanya itu Mas Danang di sini. Aku janji, aku nggak akan lama-lama ninggalin Mas Danang. Aku bakalan cepet pulang, cepet belikan Mas Danang obat dan makanan ya. Ya udah Mas, kalau kayak gitu. Air mataku sampai netes. Ya Allah. Ya udah Mas, kalau gitu aku pamit dulu ya Mas. Jangan lama-lama, aku gak mau ditinggal sendiri. Iya, nggak bakal lama kok, aku janji. Ya udah. Assalamualaikum. Salam. Ya Allah, aku harus cari pinjaman kemana ini? Aduh, ya Allah, mana kondisi suamiku udah kayak gitu sekarang. Dia harus segera makan dan minum obat. Ya udah, aku coba aja pinjam sama Mas Agung. Kalau dia kan uangnya nggak akan pernah habis. Jadi insya Allah dia bakal bisa minjemin aku. Ya udah deh, aku harus segera ke Mas Agung. Sore bos. Sore. Gimana? Setoran semuanya aman? Aman bos. Gimana ngomongnya kamu? Iya, aman bos. Aman-aman yang gimana? Besok. Ngomong kayak gitu. Besok bos. Apa yang besok? Soalnya nasabah janji besok bos mau bayar bos. Kamu gimana sih? Tapi bilang aman. Tapi tenang aja bos. Besok bos saya akan menjamin itu semua bos. Menjamin apa? Ya menjamin uang itu semua terkumpul bos. Kalau mereka gak bayar ya saya rampas bos. Gitu bos. Awas aja ya. Kalau besok uang itu gak terkumpul semua, kamu yang bakal aku hajar. Dengar? Iya bos, iya bos. Saya janji kok bos. Ya udah, kalau kayak gitu, yang terpenting besok setoran itu harus lengkap.
Ingat ya Jack, aku ini bukan keluarga mereka Jack. Aku kayak gini, ini usaha, aku kerja, ngerti kamu? Iya bos. Bos tenang aja bos. Besok saya jamin bos, semuanya akan terkumpul bos. Bagus kalau kayak gitu. Ingat ya Jack, kalau besok ada yang nggak bayar nasabah, ingat, rampas, jangan takut-takut kamu. Iya bos, beres bos. Semua besok akan aman bos. Ya udah kalau begitu. Oh iya, kamu ngapain datang ke sini kalau gak bawa uang? Ya saya melapor bos, biar bos gak menunggu saya bos. Melapor tapi gak bawa uang kamu. Iya bos, maaf bos. Ingat, yang mau kerja sama aku tuh banyak. Kalau kamu gak becus, bisa-bisa kamu out. Enggak bos. Aman kok bos besok bos. Tenang aja bos. Bos Yaudah. tinggal duduk manis di sini aja besok bos. Oke, aku pegang janji kamu ya. Oke bos, siap bos. Ya udah, jangan banyak ngomong. Pergi, cabut. Oh, siap bos. Itu punya Devi ya? Cek. Ada apa bos? Bentar, jangan pergi dulu. Ini ada cewek yang aku suka. Mungkin Cewek, dia mau kesini. Oh, itu Mas Agung ada di depan rumah. Semoga aja Mas Agung mau ya minjemin uang aku lagi. Soalnya aku bener-bener butuh. Dan aku rasa cuma Mas Agung yang bisa bantuin aku. Yaudah, bismillah. Ini bos. Iya. Mas Agung, permisi. Iya, Devi. Ada apa ya? Kok tumben datang ke sini? Iya Mas. Jadi kedatangan saya ke sini tuh saya mau minta tolong sama Mas Agung. Oh, kalau boleh tahu, minta tolong apa ya? Kalau bisa, aku bantu kok. Jadi gini Mas, kebetulan saya lagi butuh uang karena obat suami saya habis dan suami saya belum makan Mas. Oh, jadi maksud kamu mau pinjem uang lagi? Iya Mas Agung, saya mau pinjem uang lagi. Apa boleh Mas? Iya, kalau kamu nanya boleh enggaknya sih, sebenarnya nggak boleh ya, Dev. Kan kamu tahu sendiri, kamu masih ada pinjaman sama aku. Terus setoran kamu jelek, masa mau pinjem lagi? Iya sih Mas Agung, saya juga tahu kalau saya masih punya tanggungan sama Mas Agung dan pembayaran saya juga kurang bagus. Nah, Tapi- itu kamu tahu, orang-orang, Dev, kalau udah punya pinjaman sama aku, terus mau pinjam lagi, ya gak boleh, Dev. Aku jujur aja nih ya, gak boleh. Iya sih Mas, tapi saya harus pinjam kemana lagi Mas? Soalnya cuma Mas Agung di desa ini yang bisa ngasih pinjaman. Kalau orang lain kan semua pada kesusahan Mas, jadi nggak mungkin mau minjamin saya. Saya mohon Mas, saya boleh ya Mas pinjam lagi? Soalnya obat suami saya habis dan dia harus makan hari ini. Aduh, Devi. Lagian kamu punya suami bikin susah aja. Suami kayak gitu, ya menurut aku ya, mending tinggalin aja. Kalau enggak, kamu tinggal buang aja suami kayak gitu. Astagfirullahaladzim, Mas Suami Agung. kamu itu kan udah mau meninggal, mau mati ya kan? Mas Agung, kok Mas Agung sampai ngomong keterlaluan gitu sama suami saya? Mas, hidup dan mati itu di tangan Allah. Mas Ya Agung. tapi kalau aku ngeliat-liat, meskipun aku bukan Tuhan, aku tahu nyawa suami kamu ini gak lama lagi. Astagfirullahaladzim Mas, jangan kayak gitu Mas. Saya ini ngerawat suami saya, berharapnya suami saya bisa sembuh dan berumur panjang. Kok Mas Agung malah ngomong kayak gitu? Tapi sulit, Dev. Sulit untuk mengatakan suami kamu ini bakal umur panjang. Soalnya kan kamu tahu sendiri, dia aja waktu tiduran gini-gini, ya kan? Itu sudah tandanya mau meninggal. Ya tapi buat saya semua itu ada di tangan Allah Mas. Saya percaya keajaiban itu nyata. Mas gimana? Apa Mas Agung mau meminjamkan uang buat saya? Gimana ya? Sebenarnya sih aku ini kasihan sama kamu, Dev. Ya udah, gak apa-apa. Aku kasih pinjaman, tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Kalau boleh tahu syaratnya apa Mas? Syaratnya gampang. Syaratnya ini malah bikin kehidupan kamu berubah drastis 180 derajat. Enak kan? Malah untung kamu mengambil syarat ini. Ya tinggal Mas Agung sebutkan aja syaratnya apa. Oke. Aku bakal ngomong nih sama kamu. Syaratnya itu kamu harus menjadi istri aku. Astagfirullahaladzim. Apa Mas? Menjadi istri Mas Agung?
Mas Agung udah gila ya? Mas Agung kan tahu kalau saya ini punya suami. Iya, aku tahu, Dev. Kalau kamu ini punya suami. Iya, kamu tinggal ceraikan aja suami kamu dan kamu menikah sama aku. Biar kamu gak kekurangan uang kayak gini. Mas Agung, walaupun saya sekarang kekurangan uang kayak gini, saya nggak akan pernah ninggalin suami saya. Karena yang namanya istri itu harus menemani suami dalam keadaan apapun, Mas Agung. Aduh, Devi, ini bukan di TV-TV, bukan di film-film. Ini di dunia nyata, Dev. Kalau kamu punya suami kayak gitu gak berguna, aduh, mending ceraikan, buang. Astagfirullahaladzim, Mas. Maaf ya, Mas. Walaupun saya seperti ini keadaannya, saya nggak akan pernah ninggalin suami saya. Karena menurut saya, ya setelah saya diakad sama suami saya, berarti dalam sehat dan sakitnya, dalam miskin dan kayanya, saya harus nemeni dia. Maaf aja ya, Mas Agung. Gini-gini, saya juga perempuan yang punya harga diri. Iya, aku tahu. Kamu punya harga diri. Malahan harga diri kamu itu tinggi, Dev. Aku pun suka sama kamu. Berarti kamu ini harga dirinya tinggi dong. Cuman, aku kasihan aja sama kamu. Makanya aku ngasih tawaran itu sama kamu. Biar kamu kehidupannya ke depannya itu enak. Gak serba kekurangan uang. Makanya aku nyuruh kamu ceraikan suami kamu itu. Mas Agung, maaf ya, Mas. Saya tahu Mas Agung ini orang kaya. Oh iya, orang jelas. yang punya segalanya. Tapi dengan cara Mas Agung merendahkan suami saya secara nggak langsung, itu membuat saya tersadar. Makanya Mas Agung sampai saat ini belum menikah. Ya lagian, perempuan mana sih yang mau menikah sama lelaki yang suka merendahkan orang lain? Tanya aja sama anak buahku ini. Yang mau sama aku tuh banyak banget. Cuman aku pilih-pilih, Dev. Karena apa? Nikah itu satu kali seumur hidup. Takutnya aku memilih orang sembarangan, cuman cinta sama hartaku aja. Betul itu, Mas Agung. Makanya aku itu pilih-pilih dan aku menawarkan itu sama kamu karena aku tahu kamu ini bukan wanita mata duitan. Mas Agung, kalau memang Mas Agung itu pilih-pilih, bukan istri orang juga yang Mas Agung ajak nikah. Iya, aku kayak gini nawarkan ke istri orang kan ada gunanya juga. Suaminya gak bertanggung jawab. Dan satu hal, kamu ini beda sama perempuan yang lain. Beda sama perempuan yang di luar sana. Makanya aku ini memang pengen kamu jadi istri aku. Mas Agung, maaf ya Mas, konteksnya kan saya datang ke sini mau minjem uang sama Mas Agung. Kenapa Mas Agung malah merembet ke urusan nggak penting seperti ini? Saya jujur aja, saya merasa diinjak Mas, harga dirinya sama Mas Agung. Ya secara nggak langsung Mas Agung juga merendahkan suami saya. Ya udah deh Mas, kalau memang kayak gini, saya nggak jadi pinjam uang sama Mas Agung. Yakin? Yakin kamu? Nggak mau pinjam uang sama aku? Kata kamu suami kamu gak makan, obatnya gak ada. Yakin kamu gak mau pinjam sama aku? Hah? Di sini siapa yang mau ngasih pinjaman, Devi? Selain Agung Tongle, anaknya Bapak Sutarjo. Iya kan, Jack? Iya bos, bener bos. Mending terima tawaran aku aja, ya kan? Iya Mbak, udah Mbak, terima aja Mbak tawaran Bos Agung ini Mbak. Mbak kehidupannya akan terjamin. Tuh, gimana? Anak buahku aja ngerti, padahal dia lulusan SMP loh. Udah Mas Agung, saya yakin saya nggak mau pinjam uang lagi sama Mas Agung. Lebih baik saya cari ke tempat lain aja Mas Agung, daripada harga diri saya dan suami saya diinjak-injak seperti ini. Ya udah, silakan kalau mau pergi. Iya Mas Agung. Tapi kalau semisal kamu berubah pikiran, datang lagi ke rumah Agung Tongle, oke? Terima kasih banyak Mas Agung. Permisi, assalamualaikum. Beneran pergi? Ya Allah, kenapa ya di saat aku butuh uang kayak gini, malah Mas Agung merendahkan harga diriku dan suamiku. Aku tahu ya Allah, aku dan suamiku memang sekarang lagi di posisi terbawah. Tapi apa harus orang kaya itu menindas orang seperti aku dan suami aku? Kalau misal Mas Agung itu merendahkan harga diriku, mungkin masih bisa aku terima. Tapi kalau dia merendahkan harga diri suamiku, aku gak mungkin terima. Ya udahlah, coba aku jalan lagi ke rumah Pak Kades. Mungkin Pak Kades bisa minjemin aku uang. Jack, kurangnya aku ini apa ya? Padahal muka aku ini kayak Vino Gebastian, ya kan? Aku handsome, aku cool, ya kan? Aku harum badannya, beda sama kamu, ya kan? Iya bos. Aku ini apa, Jack? Aku kaya, ya kan? Iya Uang bos. aku banyak. Masa Devi masih gak mau sama aku? Tapi tenang aja bos. Dengan seiringnya waktu bos, itu semua akan berubah bos. Sekarang apa bos? Apa-apa itu kita butuh uang bos. Uang segalanya bos.
Iya kan bos? Bener juga sih. Iya bos. Bener kata kamu. Mungkin 1 hari atau 2 hari ke depan Devi bakal berubah pikiran ya. Iya bos, amin. Ya udah, kamu pergi aja. Uang 50.000 tuh beli odol. Bau mulut kamu. Bau bos. Ya udah bos. Pamit bos. Ya. Udahlah, mending aku masuk aja. Aduh, Devi mana sih? Dari tadi aku udah keliling-keliling tapi tetap gak ada. Loh, itu Devi. Devi, Dev. Aduh, Dev, aku dari tadi cariin kamu, Devi. Cariin aku? Iya, akhirnya kamu ketemu juga. Bentar, tumben-tumbenan kamu nyariin aku. Biasanya kalau aku nggak ada di rumah, kamu juga nungguin. Aduh iya Dev, ini gawat. Aku mau ngasih tahu kamu sesuatu, Dev. Gawat. Emangnya kamu mau ngasih tahu aku apa, Hikmah? Aduh, aku bingung gimana jelasinnya, Devi. Tapi kamu setelah tahu ini, kamu jangan shock ya, Devi. Kamu jangan panik, Dev. Maksudnya jangan shock, jangan panik gimana sih, Hikmah? Ya kamu kasih tahu aku dulu. Ada apa, Hikmah? Aduh, tapi mau nggak mau, aku juga harus kasih tahu kamu ini, Dev. Devi, kamu yang sabar ya, Dev. Suami kamu meninggal, Dev. Apa? Suami aku meninggal? Iya, Devi. Dev, sabar ya, Dev. Hikmah, kamu nggak bercanda kan? Enggak, aku nggak bercanda, Dev. Hikmah, aku ini mau cari uang mau beli obatnya, Hikmah. Masa iya suami aku meninggal? Devi, kamu yang kuat, Devi. Dev, sabar, Devi. Kamu jangan pingsan di sini, Dev. Dev, mending sekarang kita pulang aja, Dev. Pasti jasad suami kamu pasti nungguin kamu. Hikmah, nggak mungkin, Hikmah. Suami aku udah janji sama aku, dia bakal nungguin aku buat beli obat, Hikmah. Devi, tapi takdir berkata lain, Dev. Suami kamu udah meninggal. Gak mungkin, Hikmah. Aku ini cari uang buat dia, Hikmah. Gak mungkin dia ninggalin aku secepat ini, Hikmah. Aduh, Devi, sabar, Devi. Mending sekarang kita pulang aja yuk, Devi. Pasti sekarang itu udah mau dimakami, Devi. Pasti orang-orang di sana nungguin kamu. Hikmah, aku gak mungkin ditinggalkan, Hikmah. Aduh, Devi, sabar ya, Devi. Tapi kenyataannya emang udah kayak gini. Ya Allah, Hikmah, aku ini cari keliling-keliling uang buat biaya obat dia, Hikmah. Udah, Devi, sabar. Kamu udah jadi istri yang baik selama ini, Dev. Sekarang kita pulang aja yuk, Dev. Aku kurang apa ya Allah, kenapa aku diambil? Devi, nggak apa-apa, Devi, sabar. Mungkin ini emang udah jalannya, Dev. Dev, udah jangan nangis. Sekarang kita pulang aja yuk, Dev. Iya, Hikmah. Mas Danang, maaf ya Mas, aku baru memakamkan Mas Danang hari ini. Kemarin sudah terlalu larut malam, Mas. Dan sebenarnya aku juga pengen lama-lama sama Mas Danang. Tapi Mas, insya Allah Mas, aku ikhlas. Aku ikhlas dengan kepergian Mas Danang. Mas Danang yang tenang ya di sana. Beb, udah, Beb. Kamu jangan nangis terus, Beb. Kasihan juga sama suami kamu. Mending sekarang kita pulang aja yuk, Beb. Pasti di rumah kamu sudah banyak orang. Iya Hikmah. Beb, Mas, aku pulang dulu ya Mas. Nanti aku kesini lagi. Bos, mau kemana bos? Aku mau ke rumah si Devi. Rumah si Devi, mau ngapain bos? Ini bos, setoran sudah penuh bos. Kalau masalah itu gampang, nanti aja. Ini ada hal yang lebih penting. Lebih penting bos?
Lebih penting gimana, Bos? Ini menyangkut hidup masa depan aku, Jack. Sekarang suami si Devi itu udah is dead. Makanya aku dan Rapi kayak gini. Aku mau ke Devi, Jack. Apa, Bos? Is dead? Iya. Innalillahi wa inna roji'un. Terus Bos ini mau ke rumah Devi, mau ngapain, Bos? Mau menyampaikan bela sungkawa, Bos? Iya, Jack. Aku mau ngucapin bela sungkawa. Dan lagi, aku ini mau ngambil kesempatan dalam kesempitan, Jack. Maksudnya gimana ya, Bos? Gini, Jack. Suami si Devi kan udah is dead, udah mati. Iya? Nah, ini kesempatan aku. Aku langsung mau bilang ke Devi, aku mau menikahi si Devi, Jack. Hah? Iya kan? Secepat itu, Bos? Ya iyalah, kan sekarang Devi udah gak punya suami, udah jomblo. Ya kan? Iya sih, Bos. Tapi... Ya udah, kamu ikut aja, gak usah banyak tapi-tapian. Dan uang setoran itu nanti kasih tahu sama si Devi. Kalau aku sekarang uang banyak. Oh, gitu. Iya, Bos. Ya, Bos. Yaudah, kita cepet-cepet langsung ke Devi yuk. Iya, Bos. Mari, Bos. Udah Dev, nggak usah nangis terus. Kamu itu harus ikhlas Dev, biar suami kamu tenang di sana. Iya, Hikmah, aku cuma nggak nyangka dan aku sedikit merasa bersalah karena aku telat ngasih obat sama suami aku dan aku nggak bisa ngasih dia makan untuk terakhir kalinya. Aduh Devi, kamu jangan ngerasa kayak gitu. Kamu ini udah berusaha yang terbaik buat suami kamu. Kamu ini udah jadi istri yang baik. Pasti suami kamu bangga sama kamu. Kamu nggak boleh mikir kayak gitu. Iya Hikmah, cuma terakhir pas aku ninggalin dia buat cari pinjaman uang, dia cuma minta makan sama aku. Udah Devi, jangan nangis. Mungkin ini emang udah takdirnya kayak gini Devi. Kamu yang sabar ya Dev. Iya Hikmah. Ya udah, ayo Hikmah. Ayo Dev. Minggir Hikmah. Devi, aku turut prihatin ya soal suami kamu yang meninggal. Iya Mas Agung, makasih. Kamu yang sabar ya. Mungkin ini ujian. Iya Mas, terima kasih. Ya udah Hikmah, yuk. Tunggu sebentar, Devi. Ada hal yang aku harus omongin sama kamu. Sekarang kan kamu ini sudah menjadi janda. Aku siap kok jadi suami kamu sekarang. Apa? Mas Agung masih bahas tentang hal itu lagi? Mas, sekarang ini posisinya aku lagi berduka loh Mas. Kok Mas Agung masih sempat-sempatnya bilang kayak gitu? Maka dari itu Dev, aku ini ngomong kayak gitu biar kamu ini nggak sedih lagi Dev. Kamu sekarang kan ini lagi sedih. Nah, aku bilang kayak gitu karena kamu ini biar bahagia. Apa? Bahagia kata Mas Agung. Mas Agung, saya ingatkan sekali lagi sama Mas Agung ya. Saya tahu saya ini memang orang miskin, tapi saya juga punya harga diri. Kuburan suami saya aja masih belum kering. Bisa-bisanya Mas Agung mengajak saya menikah. Masa idah saya aja masih belum saya laksanakan. Iya, aku tahu Dev. Tapi mau gimana lagi? Kamu sekarang ini udah gak punya pendamping hidup. Terus yang mau menafkahi kamu ini siapa? Astagfirullahaladzim, Mas Agung. Mas Agung bisa-bisanya sih ngajak Mbak Devi ini nikah sekarang. Mas ini apa nggak sadar? Kita ini baru pulang dari makam. Masa iya langsung kayak gitu? Iya Hikmah, aku tahu kalian dari makamnya suami si Devi. Tapi Dev, asal kamu tahu ya Dev, suami kamu itu nggak kira bangun lagi. Dia itu udah tenang di alam sana. Terus kalau ngelihat kamu susah kayak gini, yang ada suami kamu itu sedih Dev. Nah, aku ini mau menolong kamu. Kalau suami kamu ngelihat kamu bahagia, aku yakin suami kamu di dalam kuburan itu pasti ikut bahagia. Mas Agung, kalau semisal suami aku bisa bangun lagi dan dia bisa bicara, dia pasti bilang, jangan pernah menikah sama orang seperti kamu. Itu aku udah yakin. Dan harus Mas Agung tahu ya, walaupun suami aku udah meninggal, sampai kapanpun aku nggak akan pernah menikah lagi. Kamu mau janda tua? Iya, aku mau jadi janda seumur hidup. Kenapa? Aku mau ketemu suami aku nanti di surga. Makanya itu aku nggak bakal menikah lagi. Dev, ingat Dev,
hidup kamu ke depannya ini masih panjang. Kamu butuh uang, kamu butuh duit. Kalau kamu nggak punya suami, nggak menikah lagi, mau dapat dari mana uang kamu, ha? Ya, aku bakal usaha, Mas. Aku bakal cari uang sendiri. Karena aku yakin Allah bakal ngasih aku rezeki. Lagian, Mas Agung nggak usah sok tahu tentang hal itu. Kehidupan kita. Lagian, gak ada yang tahu kok ke depannya bakal gimana. Iya, bukannya aku sok tahu, Dev. Tapi, Dev, yang aku tahu, kalau udah seorang janda hidup sendirian, itu harus butuh pendamping, Dev. Karena apa? Masa depannya itu masih panjang. Ya, aku tahu Mas Agung, masa depan aku memang masih panjang. Tapi aku tegaskan sekali lagi sama Mas Agung ya, aku nggak bakal pernah mau menikah lagi. Aku cuma mau suami aku Mas Danang. Sampai kapanpun tetap Mas Danang. Iya, kamu sekarang ngomong kayak gitu, Devi. Tapi nanti 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, kamu gak kira berani ngomong kayak gini lagi. Karena apa? Kehidupan di dunia itu memang keras, Dev. Apa-apa itu harus butuh uang sekarang. Mas Agung, Kamu gak usah apa ya? Gak usah sok-sokan ngomong kayak gitu. Tanya nih sama sahabat kamu, Hikmah. Sekarang aku nanya sama kamu, di dunia ini harus butuh uang nggak? Iya, emang butuh uang. Tuh. Tapi tadi Devi kan juga udah bilang, dia itu bakal kerja, bakal cari uang sendiri, jadi nggak bergantung sama orang lain. Sekarang- Mas Agung nggak usah maksa-maksa. Devi ini masih sedih, dia masih ya, berduka cita. Masa iya Mas Agung ngajakin nikah? Ya itulah. Ya itulah Maka dari hikmah. itu aku ini mau menghapus kesedihan si Devi. Dan juga soal kerjaan tadi kamu bilang, Hikmah, sekarang itu kerjaan susah. Kamu 1 hari 2 hari nggak mungkin dapat kerjaan, Devi. Mas Agung, aku tahu. Tapi tadi aku kan juga udah bilang, Allah udah menitipkan rezeki sama orang yang udah masing-masing. Jadi ngapain kita harus khawatir tentang hal itu? Udahlah Mas Agung. Lagian mau nanti aku nggak bisa makan, mau nanti aku mati kelaparan, itu nggak ada urusannya sama Mas Agung. Yang harus dan perlu Mas Agung ingat, sampai kapanpun aku nggak akan pernah mau menikah lagi. Walaupun Mas Agung mau bilang, kamu nggak tahu ke depannya kamu bakal gimana, kamu nggak usah sok-sokan jadi orang. Yang terpenting aku tetap sama pendirian aku. Kalau aku nggak akan pernah menggantikan posisi suamiku dengan siapapun. Devi, kamu ini lucu ya. Aku ini kayak gini, ini karena kasihan sama kamu. Dan aku ini mau mencegah biar hidup kamu ini gak susah. Jadi kamu harus terima tawaran aku ini, kamu menikah sama aku. Mas Agung, yang namanya menikah itu bukan cuma tentang harta. Ya aku tahu, tentang cinta juga kan. Tapi Dev, lama-kelamaan kamu pasti nyaman sama aku. Aku rasa nggak ada orang yang bikin aku nyaman selain suamiku sendiri. Udahlah Mas Agung, kalau memang Mas Agung mau menikah, cari di luar sana, toh masih banyak janda kayak aku mah. Apa? Iya memang banyak, cuman aku gak mau aku cari wanita di luar sana karena aku gak tahu sifat mereka itu seperti apa. Aku kalau sama kamu udah tahu sifat kamu kayak gini. Kenapa aku ngejar-ngejar kamu? Ya karena aku tahu sifat kamu ini baik. Ya, Jadi tapi- aku mau kamu harus jadi istri aku. Aduh Mas Agung, ya tapi Devinya yang nggak mau sama Mas Agung. Dan lagi ya Dep, aku yakin nih Dep, aku yakin banget 100% kalau misalkan kamu nikah sama dia, pasti suami kamu sedih, soalnya kamu nggak dapet suami yang tepat. Betul itu. Lagian Beb, nggak ada terbayang dalam pikiran aku untuk menikah lagi. Aku kasih kesempatan lagi buat kamu. Jawab 1 kali lagi. Kamu mau nggak jadi istri aku? Enggak Mas Agung. Oke, nggak masalah. Nggak apa-apa meskipun kamu nggak mau jadi istri aku. Tapi sekarang juga kalau kamu nggak mau jadi istri aku, hutang kamu bayar. Bisa? Kalau kamu nggak bisa, ya terpaksa kamu harus jadi istri aku. Bisa nggak? Iya Mas Agung, aku bakalan bayar kok. Oh bagus. Tapi Tapi apa? ya Aku nggak mau waktu lagi ya. Aku maunya sekarang juga. ya jangan sekarang Mas Agung. Mas Agung tahu sendiri, suami aku aja baru meninggal dan aku masih banyak kebutuhan. Ya aku nggak mau tahu. Mas, Maunya aku sekarang. Kamu aja sekarang diajak nikah nggak mau. Astagfirullahaladzim, Mas Agung ini jadi orang kok nggak punya hati sama sekali sih. Ini Devi lagi berduka Mas. Masa iya Mas Agung? Tadi pertama ngajak nikah, terus sekarang maksa-maksa Devi suruh bayar hutangnya sekarang. Mas, Hikmah. jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan Mas Agung. Aku gak mengambil kesempatan dalam kesempitan, tapi aku ini udah terlanjur kecewa. Kamu udah dikasihani sama aku, tapi kamu malah kayak gini. Mas Dan juga Agung. kamu Hikmah, kamu gak usah ikut-ikut. Ini masalah aku sama si Devi.
Hikmah ini sahabat aku, Mas Agung. Ya kalau emang dia sahabat kamu dan mau bantuin kamu, ya udah. Mana? Loh, Kau bisa bayarin hutang? Ini gak ada. Emangnya berapa hutangnya si Devi? Emang kamu mampu? Hah? Iya, Melunasi? berapa? Devi sendiri aja yang ngomong. Oh, berapa, Beb? Banyak, Beb. 5 juta. 5 juta. Udah, Beb, kamu gak usah ikut campur. Itu bukan sama bunganya ya? Kalau sama bunganya itu 6 juta. Astagfirullahaladzim, bener-bener lintah darat Mas Agung ini. Ya udah, bayar cepet sekarang. Mbak Devi. Iya. Saya turut berduka cita ya Mbak. Iya, terima kasih. Kalau boleh tahu, Masnya ini dari mana ya? Kok bisa mengucapkan turut berduka cita sama saya? Masnya tahu kalau suami saya meninggal? Iya Mbak, saya tahu kita berdua ini orang kepercayaan almarhum suami Mbak. Orang kepercayaan suami saya? Maksudnya gimana, Pak? Iya, kita berdua ini orang kepercayaan almarhum suami Mbak. Kita berdua disuruh mendatangi Mbak kalau suami Mbak udah nggak ada. Loh, kok bisa? Gimana ceritanya, Pak? Gini aja Mbak, yang terpenting ada sesuatu hal yang harus Mbak ketahui. Silahkan Mbak ikut kita. Bentar dulu Pak. Ini calon istri saya. Loh, apaan sih, Gung? Kamu kalau punya mulut dijaga ya. Kuburan suami aku aja belum kering. Kamu kurang ajar kalau ngomong. Ya udah, kesepakatan yang tadi. Hutang kamu bayar. Berapa hutangnya Mbak Devi nih? 5 juta. 5 juta? Iya. 5 juta doang. Loh. Nih, Loh. ini lebih dari 5 juta. Silakan ambil. Loh. Lalu jangan ganggu Mbak Devi ini. Pak, jangan, Pak. Aduh, saya nanti bayar sama Bapak gimana? Udah Mbak. aja Mbak, tenang Mbak aja. Devi tenang aja. Ini sudah urusan kita berdua. Mending Mbaknya ikut kita berdua ya Mbak. Pak. Loh, Hikmah. Mobilnya bagus banget lagi. Loh, gimana sih Hikmah maksudnya? Ya udah Mbak. Oke, Mbak. Iya. Iya ya udah ya, Gung. Berarti kita sekarang udah nggak ada urusan apa-apa dan kamu jangan ganggu aku lagi. Aku tegaskan sekali lagi sama kamu, Dev. aku nggak bakal pernah menikah, aku nggak bakal pernah gantiin suamiku sama siapapun. Dev, tapi kamu nggak mau dipikir-pikir lagi. Agung, ini nggak tahu diri banget dari tadi. Udah diem aja, Devi ini nggak mau sama kamu. Denger ya. Kalau kamu tetap ganggu Mbak Devi, urusan kamu sama kita. Denger. Beb. Mari Mbak. Aku masih bingung, Beb. Oh iya Udah, Pak. ikutin aja dulu. Oh iya Pak, ini maksudnya gimana ya Pak? Saya jujur aja masih belum paham. Intinya begini Mbak, kita berdua ini orang yang dititipkan amanah dari almarhum suami Mbak. Ya udah Mbak, kita berdua bukan orang jahat kok Mbak. Iya, Mbak. Mending Mbaknya ikut kita ya Mbak. Pak, saya boleh ikut juga Pak. Saya cuman mau memastikan aja biar sahabat saya ini tetap aman gitu Pak. Ya Mbak, nggak apa-apa. Boleh Mbak, boleh banget. Iya Hikmah betul. Iya udah Pak. Ya udah, mari. Ayo Pak. Jack. Iya bos. Kalau kayak gini ceritanya, harapan aku ini udah pupus, Jack. Hutang si Devi udah lunas. Iya, 2 HP bos. Ini lebih bos. Iya, aku tahu. Terus orang itu bilang jangan pernah gangguin si Devi lagi karena nanti berurusan sama kita. Malah besar-besar lagi orangnya. Iya. Mereka berdua siapa ya bos? Ya, aku juga nggak tahu. Udah lah, yuk kita mending pulang aja. Harapan aku ini sekarang udah pupus. Oh, iya bos, yang sabar bos.
Ini Pak, ini rumah siapa? Pak, rumahnya besar sekali. Iya Mbak Devi, ini salah satu alasan kenapa kita ini mengajak Mbak Devi ke sini. Iya, Mbak. Jadi begini Mbak Devi, rumah ini buat Mbak Devi. Hah? Dan juga mobil Mbak. Hah? Loh, maksudnya ini gimana sih Pak? Pak, nggak usah bercanda Pak, saya ini lagi berduka. Saya nggak bercanda Mbak Devi, ini semua sudah wasiat dari almarhum suami Mbak Devi. Hah? Wasiat dari almarhum suami saya? Berarti rumah dan mobil ini punya suami saya? Iya Mbak. betul. Bener. Tolong diterima ya Mbak. Ini kunci mobilnya Mbak. Hikmah, kamu pukul aku. Beb, kamu nggak mimpi, Beb. Beb, ini bener, Beb. Kenyataan, Beb. Tapi kenapa suami aku nggak pernah bilang apapun sama aku, Hikmah? Beb, aku juga nggak tahu, Beb. Kenapa setelah dia meninggal, dia baru ngasih ini semua sama kamu, Beb. Ya Allah, Mas Danang. Berarti dia menyapa semua ini buat aku, Hikmah. Ya Allah. Makasih banyak ya, Mas. Makasih Masnya ini semuanya udah mau jadi penyampaian pesan suami saya untuk saya. Iya Mbak, sama-sama. Ya udah Mbak, mari kita masuk ke dalam Mbak. Ini rumah kamu, Beb. Sekarang kamu jadi orang kaya. Tapi semua ini nggak ada apa-apanya karena suami aku udah nggak ada, Beb. Ya, Beb, kamu yang sabar ya.